my channel. Di video ini aku akan bahas tentang mata kuliah apa aja yang diajarkan di S1 Teknologi Bioproses Universitas Brawijaya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, untuk bioproses ini di UB masuknya Fakultas Teknik ya? No, jadi untuk di UB beda dengan bioproses yang ada di UI. Kalau di UI memang bioproses masuk ke Fakultas Teknik, tapi di Universitas Brawijaya bioprosesnya ada di bawah Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, selain itu bioproses ini ada di bawah jurusan Keteknikan Pertanian. Nah, jadi bioproses sendiri adalah sebuah prodi ya, bukan sebuah jurusan. Untuk prodinya sendiri berdiri tahun berapa sih? Prodinya berdiri di tahun 2015. Mungkin teman-teman banyak yang tanya, kakak tingkat saya 2011 udah lulusan bioproses kok. Nah, jadi di tahun 2011 bioproses sudah ada dan sudah berdiri dengan nama teknik bioproses. Nah, teknik bioproses ini adalah sebuah minat, bukan sebuah prodi. Untuk prodinya sendiri secara resmi memang baru ada di tahun 2015 ya. Terus, kenapa sih dulu namanya teknik bioproses, kemudian di tahun 2015 baru diganti jadi teknologi bioproses? Jadi ketika awal berdiri, dosen-dosen ini mengadopsi bioproses dari luar negeri. Di luar negeri namanya bioprocess engineering. Jadi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya jadi teknik bioproses. Kemudian di tahun 2015 disesuaikan, ternyata nama yang lebih cocok adalah teknologi bioproses. Nah, bagi teman-teman yang tanya, untuk teknologi bioproses di UB ini sebenarnya kayak gimana sih kuliahnya, maksudnya kayak nggak ada gambaran kan, karena bioproses ini juga lumayan jarang dibahas sih. Nah, jadi untuk teknologi bioproses ini sebenarnya mata kuliahnya mirip dengan bioteknologi. Kalau teman-teman pernah lihat video-videoku sebelumnya yang bahas tentang bioteknologi, kurang lebih mata kuliahnya seperti itu, tapi ada tambahan ke arah kimia dan fisikanya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merasa saat ini merasa lemah di kimia, fisika, dan gak suka hitung-hitungan, terus kemudian teman-teman dihadapkan pada dua pilihan, mau lanjut kuliah bioteknologi atau bioproses, saya sarankan mending lanjut ke bioteknologi aja. Karena kalau bioproses ini emang sangat-sangat teman-teman akan ketemu dengan hitungan, dan teman-teman harus kuat banget sama fisika dan kimianya. Karena nantinya teman-teman akan kuliah dan ketemu dengan mata kuliah termodinamika, rancang bangun, rancang pabrik, dan lain sebagainya. Kalau bioteknologi sendiri lebih ke arah mikrobiologi, kemudian rekayasa makhluk hidup dan makhluk-makhluk mikro gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih suka ke arah situ, ya bisa mengarah ke bioteknologi. Untuk penjelasan tentang bioteknologi, mata kuliahnya apa, bisa cek di video-videoku sebelumnya. Aku udah bahas tentang mata kuliah di kampus-kampus yang ada prodi bioteknologinya di Indonesia ya. Jadi lihat aja video satu persatu. Nah, di sini aku akan bahas tentang mata kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 8 yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, untuk semester 1 ada 20 SKS ya. Yang pertama, mata kuliahnya ada pendidikan agama. Untuk pendidikan agama ini sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Teman-teman nggak usah takut salah nanti diplotting ke kelas yang mana, karena di awal teman-teman udah mengisi agamanya teman-teman apa saat mendaftar kuliah. Kemudian mata kuliah lain adalah pendidikan kewarganegaraan, bahasa Inggris, matematika dasar, fisika, kimia dasar, dan pengantar teknik bioproses. Oh, sama ada satu lagi mata kuliah biologi. Jadi emang untuk di semester 1 ini masih dasar-dasarnya semua, plus ada pengantar teknik bioproses. Itu aja sih. Jadi kurang lebih sebenarnya mata kuliahnya agak mengulang dibanding yang SMA. Jadi buat penyesuaian dulu aja. Kemudian di semester 2 ada 20 SKS lagi, yaitu mata kuliahnya pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, kimia organik, kalkulus 1, mikrobiologi umum, penerapan komputer, kimia pangan, sama mekanika teknik. Nih, di semester 2 aja teman-teman udah bisa lihat kan kalau mata kuliahnya udah benar-benar hitungan banget gitu. Jadi akan ketemu nggak cuma matematika, fisika, dan kimia, tapi termasuk juga komputer, dan informatika, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya memang menyukai bidang ini, ambil aja bioproses. Kemudian di semester 3 ada 19 SKS. Di semester 3 ini SKS-nya nggak sebanyak semester 1 dan 2. Di semester 3 ada mata kuliah termodinamika, fenomena transport 1, computer aided design atau CAD, kemudian otomatisasi 1, kalkulus 2, dasar biokimia, dan ekonomi teknik. Jadi semuanya hitungan. Oke, lanjut di semester 4 ada 21 SKS. Apa aja mata kuliahnya? Yang pertama matematika terapan bioproses, teknik reaksi kimia, fenomena transport 2, otomatisasi 2, manajemen operasional, unit operasi bioproses, dasar bioteknologi, dan riset operasi. Kalau di sini
aku bandingin sama di bioteknologi ya. Jadi unit operasi itu termasuk mata kuliah yang lumayan susah banget kalau di bioteknologi, tapi aku nggak tahu kalau misalnya di bioproses ya. Mungkin ada yang lebih susah sih, jadi unit operasi mungkin tidak sesusah itu. Cuma kalau misalnya bagi kita yang di bioteknologi nggak terlalu banyak hitungan, nggak sebanyak bioproses sih hitungannya, unit operasi udah terasa mata kuliah yang sangat susah dan ribet gitu. Tapi kalau teman-teman suka hitungan, oke, bioproses adalah tempat yang tepat. Semester 5 nih, ada 20 SKS, apa aja mata kuliahnya? Yang pertama teknik bioseparasi, manajemen bisnis, metode iteratif, dasar teknologi fermentasi, instrumen analisis, metode ilmiah, biomaterial, dan desain eksperimen. Kemudian di semester 6 ada 23 SKS nih, lumayan banyak. Mata kuliahnya ada pengembangan kepribadian dan etika profesi, kewirausahaan, desain reaktor bioproses, teknologi enzim, aplikasi teknologi fermentasi, teknik bioenergi, perancangan pabrik, serta teman-teman bisa milih salah satu di antara PKL atau praktek kerja lapang atau kuliah kerja nyata, singkatannya KKN. Jadi cukup milih salah satu, mau PKL atau KKN, nggak usah ngambil dua-duanya. Kemudian di semester 7 ada 7 SKS dan itu 3 mata kuliah pilihan. Teman-teman mau milih mata kuliah apa, cuma ada 3, dan itu di semester 7 full mata kuliahnya pilihan aja, jadi udah nggak ada mata kuliah wajib. Kemudian di semester 8 teman-teman bisa milih 3 mata kuliah pilihan dan 1 skripsi atau TA, dan skripsi ini yang wajib ya, jadi nggak bisa memilih skripsinya wajib semua, sama 3 mata kuliah pilihan, jadi totalnya di semester 8 ada 13 SKS. Nah, bagi teman-teman yang tanya untuk mata kuliah pilihannya sendiri ada apa, jadi kalau di bioproses ini nggak ada lagi minat. Jadi bioproses udah prodi. Untuk mata kuliah pilihannya sendiri terbagi menjadi 2. Jadi mata kuliah pilihan di semester ganjil sama mata kuliah pilihan di semester genap. Untuk yang di semester ganjil ada mata kuliah pilihan teknologi bersih, teknologi dan proses membran, teknologi pengolahan pangan dan hasil pertanian, komputasi dinamika fluida, pemodelan dan optimasi sistem biologis, analisis sensoris, terus K3 dan ergonomika, serta sistem penjaminan mutu. Mata kuliah ini cuma bisa diambil di semester ganjil aja. Jadi kalau tadi mulai ada mata kuliah pilihan di semester 7, nah inilah mata kuliah yang bisa dipilih di semester 7. Kemudian ada mata kuliah pilihan di semester genap. Semester genap ini mata kuliah pilihannya baru bisa diambil di semester 8. Dan ini mata kuliah pilihannya, yang pertama teknologi herbal, robotika biosistem, teknik kalibrasi, teknik pendinginan dan pembekuan, pengolahan limbah industri, pemrograman lanjut, teknik pengolahan non-termal, sama sistem manajemen lingkungan. Oke, segitu aja pembahasan tentang mata kuliah apa aja yang diajarkan di S1 Teknologi Bioproses yang ada di Universitas Brawijaya. Semoga ini bisa jadi masukan bagi teman-teman, sehingga teman-teman punya ada gambaran yang lebih jelas nanti kuliah itu apa aja yang dipelajari. Tapi perlu di-highlight di sini ya, untuk mata kuliahnya ini bukan berarti yang saya sampaikan saat ini itu udah fix nanti mata kuliahnya akan seperti ini ketika teman-teman kuliah. Kenapa? Ini pertama, saya ngambil mata kuliahnya mata kuliahnya ini dari buku kurikulum yang resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Brawijaya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mata kuliah ini akan diperbaharui setiap tahunnya, karena mata kuliah akan tetap dievaluasi. Jadi kemungkinan misalnya teman-teman semester 1 dan 2-nya mata kuliahnya sama dengan yang saya sebutkan ini, tapi di semester 3 dan 4-nya akan berubah, tergantung dengan hasil evaluasi dari rapat dosen-dosen di akhir tahun. Nah, jadi ya nggak mesti sama, cuma kurang lebih kalaupun diubah nggak langsung ya berubah drastis 100%, ya perubahannya ya kurang lebih nggak jauh beda gitu, masih di lingkup yang sama, karena kan ya nama prodi juga nggak berubah. Segitu aja. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lain tentang bioproses atau tentang bioteknologi atau pertanyaan apapun terkait perkuliahan, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini dan aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.